di sana. Tapi pengajarannya kan ada. Iya, dalam arti dia kalau kamu lihat tadi terlambat dan sejauh mana itu dalam konteks kritikmu terhadap Israel Injil dalam penyebarannya sama kalau kamu contohkan dengan ribuan nabi kamu itu nggak ada sampai Lo enggak lah. Setiap masa, setiap zaman ada nabi-nabi. Nah sekarang ketika udah ada nabi-nabi, kembali kepada manusia-manusianya mau nerima atau enggak. Risalah udah sampai kepada mereka. Itu Islam. Iya, kalau Kristen kan patokannya Yesus toh. Iya. Patokannya Yesus toh. Kalau Yesusnya turun tahun 1 penciptaan ya boleh lah, bisa tuh. Tapi ini posisi Yesus turun di pertengahan. Iya. Bumi ini sedang berjalan gitu. Iya. Sudah banyak masa-masa yang terlewati oleh Yesus gitu loh. Nah, contoh misalnya kayak perang Punik itu terlewat gitu. Menara Babel itu terlewat gitu kan. Nah, ya enggak? Lewat banget. Nabi kamu Menara Babel bisa dimenang nggak dengan siapa itu? Loh, kalau bukan nabi gua kan zaman ke-7 gitu. Sebelum zaman itu Allah sudah memberikan hukum-hukum melalui nabi-nabinya. Kalau Kristen tuh enggak. Cerita dimulai ketika Yesus. Sebelum Yesus ya udah bodo amat dengan bangsa-bangsa lain. Itu perbedaannya. Nah, kalau tadi kan ada 3 hukum hati nurani itu diajarkan oleh Yesus nanti yang menjadi hakim sama mereka. Itu permanen dalam manusia. Hukum Taurat itu sudah ada pada zamannya Musa. Itu kalau dalam istilah kami risalah. Jadi bukan dari ribuan nabi, kami 3 baru hukum kasih. Nah ini doang. Iya, kalian kan fokusnya Israel. Bangsa lain bukan manusia kan jatuhnya gitu. Bukan fokusnya Israel karena sekarang kami ke Kristen. Memang Taurat dipakai oleh bangsa Edom, Taurat. Iya, maksudnya kalau kekristenan itu tidak memakai Tauratnya Israel dalam arti penyebaran Injil karena patokannya Yesus. Nah terus bangsa Moab, bangsa Edom, bangsa Amalek itu pakai apa mereka? Itu mati mereka. Pakai hukum hati nurani. Pakai hukum hati nurani. Di mana tertulis ya? Dalam Roma pasal berapa itu? Roma berapa coba kita lihat. Tulis saja hati nurani. Hati nurani, oke. Hati nurani kisah. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Itu bukan ya? Ya sebagian ada. Hah? Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, nah hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Bukan deh. Kalau nggak salah itu Roma pasal 2 ya. Hati nurani mereka. Hati nurani mereka. Roma pasal 2 nggak ada hati nurani. Roma 8:27 itu. Kan si TikTok jadinya kan berpikir, oh iya juga ya, ternyata hukum kami itu tidak mengakomodir semua manusia yang hidup. Ternyata iman kami itu terlalu fokus kepada bangsa Israel dan Yesus, gitu loh. Nuraninya di sini kan berpikir jadinya. Jangan disamakan sama Islam. Islam sebelum Nabi Muhammad Allah sudah memberikan nabi-nabi yang lain gitu loh. Kebenaran ini terasa sangat mengguncangkan. Tapi kenapa kalian masih bebal juga? 15. Apa? Roma 2 ayat 15. Roma 2:15. Oke, tunggu ya. Nggak ada hati nurani di situ ya? Roma 2 ayat 15. Roma 2:15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan berpikiran dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Apa ini? Iya. Jadi kalau kamu pelajari di situ ada 2 penekanan. Satu hukum Taurat, yang kedua hati nurani. Hati mereka. Jadi hukum Taurat itu akan menjadi hukum sama mereka dan hati mereka menjadi hukum sama mereka yang di dalam hati mereka ada saling menuduh. Jadi dari hukum Adam sampai sebelum hukum Taurat itu hukum itu selalu ada di dalam mereka.
Karena sebenarnya hukum itu sudah ada sebenarnya pada hati manusia. Karena manusia itu kan manusia sempurna sebenarnya. Cuman karena sudah jatuh dalam dosa, kesempurnaan itu tidak berdaya lagi menjadi prioritas dalam hidup manusia. Maka Oke, jadi ada bangsa India, dia dari India datang bawa domba untuk mempersembahkan korban bakaran di bait suci. Ada kayak gitu. Ya, mind blowing. Kalau udah bahas hukum Taurat, ya udah pasti orang Israel. Ini hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Yeremia 31:31. Aku akan memberikanmu perjanjian baru, tidak seperti kepada nenek moyangmu terdahulu, wahai bangsa Israel. Udahlah, share TikTok. Agamanya share TikTok itu rooming gitu. Ustaz Alif tolong dilanjut dong. Aku mau ini Ya. maghrib dulu. Maghrib dulu. Mana yang lain gak ada? Mungkin ini Pak Preming kayaknya perlu dibantu deh referensinya di Bible-nya itu. Karena gini ya, contoh kalau saya sebutkan. siapa premium? Jadi Pak Preming, coba di Galatia 3 nomor ini nomor 10, 11, 12 itu ada lucu itu. Maksudnya ada lebih luas. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab tertulis, mana ini? Terkutuk orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Sorry, saya tadi di delapannya. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Ada yang menarik loh di sini Pak Preming. Pasiar. Di Galatia berapa tadi? Galatia 3 nomor 8 sampai ke bawah. 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi karena iman. Oh iya. Jadi kalau pengertiannya ini begini. Oh iya. Maksud pengertiannya begini, maksudnya bahwa kitab suci sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi. Artinya contohnya kan seperti Abraham, kan kalian sebut bahwa dia bukan orang Yahudi. Namun Abraham kan juga seorang beriman. Nuh juga bukan orang Yahudi, tapi dia juga kan seorang yang beriman. Itu dicatat di dalam kitab. Iya. Tapi ada yang menarik loh Pak Framing. Kan itu kan dari sebelumnya kan secara itu juga lah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepada sebagian kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham gitu kan, siapapun mereka kan di situ. Namun mereka di sini menarik, dan telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Pak Preming, siapa yang memberitakan Injil kepada Abraham? Injil yang mana lagi nih? Share TikTok bukan Preming. Pak Preming, iya, Pasiar. Iya, bagaimana Mas? Siapa yang memberitakan Injil kepada Abraham? Injil yang mana lagi nih? Markus, Matius, Yohanes, Lukas. Oh, jadi kalau yang pernah saya pelajari tentang Injil itu memang ada dua pengertian makna ya. Injil kaitannya sebagai kabar baik, tapi Injil juga kaitannya sebagai kitab. Kalau kitab Injil ya kita tahu kan yang di dalam Matius, Markus, Lukas. Tapi kalau Injil dalam kaitannya kabar baik kan itu kabar tentang kebenaran yang disampaikan berdasarkan iman kepada Abraham. Enggak, siapa yang memberitakan Injil kepada Abraham? Ya tentu Allah sendiri. Hah? Allah sendiri. Di mana referensinya di Perjanjian Lama kisah Abraham dikasih Injil? Iya, maksudnya kalau dalam konteks kabar baik
bukan dalam konteks kitab Injil. Tapi kalau dalam konteks kabar baik, ya memang kan Allah datang kepada Abraham memberitahukan kabar baik tentang kelahiran anaknya, tentang janji keturunannya, tentang juga bagaimana nanti bangsa dari dia turun satu bangsa yang besar. Jadi Injil yang mana ini Pak Siar? Abraham itu menerima Injil yang mana lagi? Bukan ini, bukan Matius, Yohanes, Markus, Lukas, bukan? Bukanlah. Oh, ada lagi Injil berarti. Makanya saya bilang tadi kalau yang dimaksud kitab Injil itu Matius, Markus. Tapi kalau yang dimaksud kabar baik, Ini suaranya mana pelan banget, ada noise lagi. kalau disebut kabar baik itu namanya bagaimana Allah membawa kabar kepada Abraham. Apa di sini ditulisnya Injil ya, bukan kabar baik ya? Karena memang Injil itu kabar baik. Kabar baik, tapi tidak semua kabar baik itu Injil. Apa semua sama aja? Semua kabar baik itu Injil? Tentu kaitannya dengan yang dari Tuhan, ya pastilah Injil. Kalau disebut contohnya, kalau seperti saya, mungkin saya punya istri Ya udah, hamil. berarti kalau gitu ini berarti Pak Siar, Abraham menerima Injil. Berarti Musa juga menerima Injil gitu ya? Iya, arti kabar baik ya, bukan. Saya bukan menerima kitab. Injil. Betul. Semuanya jadi Injil. Jadi semua kitabnya Kristen itu jadi Injil. Astagfirullahaladzim. Yang bener yang mana ini? Aduh ya Allah. Mana lagi ya? Terus gimana dong? Aku jadi ketawa. Makanya kan waktu kejadian 12 ayat 3 dikatakan memberkati engkau dan semua kaummu, melalui dia semua kaummu diberkati. Itulah kabar baik. Ketika Sarai hamil, nerima Injil gitu ya. Tapi lebih khusus sih berita Injil yang dimaksud di sini adalah bahwa melalui iman Abraham akan memberkati banyak manusia di muka bumi melalui iman Iya, Abraham. jadi semuanya Injil jadi. Ya, tentu kalau Injil ini diresponi, kabar baik yang daripada Allah melalui Abraham itu diresponi, maka itu adalah kabar baik Injil itu. Kalau Pak Siar kabarnya hari ini gimana? Kalau saya udah terima kitab Injil. Nanya kabarnya Pak Siar sore hari ini gimana? Sehat-sehat. Oh, baik nggak? Baik. Oh. Jadi apa kabar Pak Siar? Injil jawabannya. Kabar baik. Iya, kabar baik. Ya. Iya. Seru. Obrolan santai di sore hari. Aduh, ya gimana dong? Semuanya sudah jadi Injil. Aduh, ya Allah. Aku tadi ketiduran, bangun-bangun lagi dengar ngobrol. Padahal di situ tertulis loh. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman memberitakan Injil kepada Abraham. Ini kitab suci yang mana lagi nih sebelum Abraham ini? Injilnya maksudnya Injil siapa lagi? Kitab suci sebelumnya itu kisah yang di Kejadian pasal apa tadi? Pasal 2 tadi. Sebelum Abraham loh. Hah? Sebelum Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya. Iya. Dari sebelum Abraham. Sebelumnya, maksudnya yang sebelumnya mengetahui, maksudnya sebelum
Ya, itu maksudnya di kalau konteks Galatia ini kan udah abad ke pertama kan. Kalau Abraham kan udah jauh 2000 tahun yang lalu dari zamannya kitab ini ditulis, Galatia ini ditulis gitu. Coba gini, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Berarti orang-orang bukan Yahudi kan bisa sebelum Yahudi, karena konteksnya ke depannya ada Abraham. Abraham kan sebelum Yahudi. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Kitab suci orang-orang sebelum Yahudi sudah memberitakan Injil kepada Abraham. Makanya tadi saya tanya kitab yang mana lagi ini. Ini misteri, berarti ini perlu dicari loh. Injil loh Pak Preming ini. Jadi kitab suci mana yang menceritakan Abraham itu menerima pemberitaan Injil gitu loh. Iya. Asik ini Pak. Ya itu tentunya merujuk ke perjanjian lama. Nah, di perjanjian lama itu ada enggak Abraham diberitain Injil itu? Nah, lebih pasnya sih mungkin begini. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi karena iman. Nah, kalau sejauh ini kan bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi itu benar, adalah seperti Abraham, Nuh dan sebagainya kan gitu. Namun ketika telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Artinya kabar baik yang akan diterima ke depan berikutnya melalui oleh Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Itu Injil yang disampaikan kepada Abraham dan itu digenapi sampai sekarang. Ada Injilnya Pak Preming. Pak Preming lagi, Pak Siar. Ustaz Sugi udah maghrib atau masih jauh maghribnya ini? Masih bentar lagi. Oh, bentar lagi. Di Riau kan? Iya. Ya masih sekitar setengah jam. Wah, sejauh. Aku hitungan 5 menitan. Bingung. Pak Siar bingung. Jadi kalau yang dimaksud kitab Injil bukan kitab yang disampaikan kepada Abraham, bukan kitab tetapi kabar. Kalau kitab sucinya yang mana di situ? Kalau disebut kitab suci itu, yaitu kejadian di mana Allah datang kepada Abraham, kejadian 12 ayat 3. Waktu Allah datang kepada Abraham kan di kejadian pasal 12 ayat 3 itulah yang dicatat di kitab suci. Tetapi kalau disebut terlebih dahulu memberitakan Injil, artinya itu adalah yang dimaksud adalah bahwa oleh Abraham segala bangsa akan diberkati. Nah, itu yang akan terjadi untuk sekarang. Itu kabar baik oleh Abraham. Semua bangsa diberkati. Segala bangsa diberkati. Jadi artinya batas kabar baik kepada bangsa-bangsa itu sebenarnya dari zaman Abraham pun sudah disampaikan. Itu bukan eksklusif punya orang Israel. Jangan sambil buka-buka ini. Ya udah deh, kita selesai polemikan kata Injil. Nanti kalau ada yang udah sholat monitor. Karena tadi Pak Siar, jangan sambil buka aplikasi lah. Ya sebentar Yaudah, dulu, ada paket. Saya mau bayar paket, ada paket. Bentar ya. Maksudnya jangan sambil ngomong tapi ninggalin TikTok, jadinya suara nggak ada, ngomongnya sia-sia.